Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Munsyir Situmorang. Silakan ya. Innalillahi Ustadz Munsyir Situmorang meninggal dunia ini 4 jam yang lalu ya. Jenazah disemayamkan di rumah dakwah Ustadz Munsyir Situmorang, perumahan Taman Wisma Asri, Jalan Borneo 3 ya. Ini semua bibliografi ya. Kalian bisa lihat ini Munsyir Situmorang banyak di sini ya. Kita lihat dulu beritanya. Biasanya nanti akan muncul informasi berikutnya itu video-video dia meninggal. Tapi kayaknya dia kurang terkenal daripada Yahya Walonia. Biasanya itu akan cepat tersiar. Innalillahi Ustadz Munsyir Situmorang meninggal dunia. NTV News ID Jakarta. Kabar duka datang dari salah satu pendakwa ternama asal Indonesia. Ustadz Munsyir Situmorang meninggal dunia. Dia meninggal pas Zakir naik ke Indonesia ya. Tak sempat dia berarti bertemu ya dengan Zakir Naik atau gimana ya. Kabar tersebut sampaikan melalui akun Instagram Kajian Musyawarah Kamis 3 Juli, Kamis sekarang ya. Yang menyampaikan kabar duka atas kepergian Ustadz Munsyir Situmorang. Musyawarah mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Ustadz Munsyir Situmorang, bla 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 ya. Sekarang ini dia, sudah. Ini ya. Benar berarti beritanya. Sudah A1 ya. Namun belum ada informasi lebih lanjut mengenai penyebab meninggalnya Ustadz Munsyir Situmorang. Kabar tersebut juga membuat kaget para jamaah yang dikenal sosok yang sederhana. Ustadz Munsyir Situmorang dikenal sebagai salah satu tokoh agama yang sangat disegani di Indonesia. Disegani dia kawan. Ia terkenal lewat dakwahnya mengedepankan nilai-nilai inklusif dan kasih sayang dalam penyampaian ajaran Islam. Ia lahir di kota Yogyakarta 1954, merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Saifuddin. Wow, ya. Rupanya dia Islam sejak lahir. Kok ada orang bilang dia murtadin ya? Coba dulu, gimana sih kawan ini dia kan? Benar ini ya? Iya ini dia. Kok orang bilang dia murtadin? Mu'alaf, sorry. Kenapa dibilang-bilang orang dia mu'alaf ya? Ternyata ayah ibunya Saifuddin dan KH Saniyah sama-sama Islam sejak lahirnya dia ya. Waduh, selama ini kita beranggapan, banyak orang kayak Sinandar ya. Beranggapan kayak Sinandar, Nandar selalu bilang bahwa dia mu'alaf. Padahal Nandar itu tidak pernah mu'alaf kawan, pembohong. Nah, Munsyir Situmorang juga dikira orang mu'alaf ya. Dari dulu saya dengarnya gitu. Apa karena ada nama Situmorangnya ya? Padahal menurut berita ini, ayah ibunya Kiai Haji kawan. Berarti selama ini kita dapat info yang clear ya. Sejak usia belia, ia telah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu keislaman serta aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Atas kabar tersebut membuat netizen ramai-ramai mendoakan yang terbaik untuk Ustadz memiliki darah Batak ini. Ya. Kita juga mendoakan yang terbaik bagi Munsyir Situmorang ya. Agar dia dapat bidadari 72. Nanti dibantah lagi sama siapa? Siapa namanya itu? Tasik ngaji dibilangnya enggak ada itu. Itu hanya untuk dakwah. Nanti jadi kecele lagi kita kayak si Yahya Walonia, kita doakan dia biar dapat 72 bidadari, nanti dibantah Tasik ngaji. Terus saya ditelepon. Wow, kami ingin bertemu dengan kau. Kan lawak kawan. Masa enggak bisa kita ucapkan, kita doakan yang terbaik agar dia dapat 72 bidadari. Kalau sudah dapat bidadari artinya dia masuk surga. Masa mendoakan orang masuk surga nggak bisa? Ya. Tapi hal terbaru ini yang ku ketahui kawan. Selama ini menurut kabar yang beredar, dia tuh mu'alaf. Ternyata enggak tuh. Mana yang benar ya? Karena orang selalu bilang, wah dia khotbah, dia berasal dari pendeta, bapaknya pendeta, ibunya pendeta. Pernah kalian dengar gitu enggak ya? Aduh, Mbah. Sudah kecil kita ini kawan. Mana yang benar ini ya? Aduh. Nah, gimana caranya ya? Wah, ini benar-benar menarik ini kawan ya. Lu tahu kawan. Coba kita cari Munsyir Situmorang ya. Ada nggak kalian tahu videonya? Karena selama
ini banyak orang apa ya, di dalam pikiran orang bahwa dia itu adalah apa ya, sejenis mu'alaf katanya. Aduh, mana yang benar ini? Tunggu lu, ku cari tahu ya. Ini. Nah ini. Aduh, baru tahu aku, bah. Coba ini kita dengar dulu ya. Baru tahu aku, kawan. Selama ini kok orang mengeluh-elukan dia selalu bilang mu'alaf ya. Coba tahu ya. Tahu. Kok dia bilang mu'alaf ya? Mana yang benar ini ya? Saya itu tahunya dia mu'alaf. Munsyir Situmorang. Benar enggak dia? Ngaji cerdas. Waduh. Nah ini nih coba kawan ya. Benar enggak ini? Aduh, aku sekarang kok berita jadi ragu kita melihat orang ini kayak Sinandar memang enggak pernah mualaf itu, kawan. Ngaku-ngakunya aja. Dia enggak pernah mualaf tapi ngaku-ngaku biar kesannya hebat, dan banyak juga. Nah ini nih. Coba ya. Mana yang berita yang benar ini ya? Tadi kita lihat dia bilang bapak ibunya kiai. Gimana sih? Mana yang benar ini? Ini nih, tunjukkan dulu ya. Nanti kalian kasih masukan dong ya ini. Dibuat gini ya. Masya Allah, Ustadz Munsyir Situmorang mu'alaf, cerdas yang sangat mengagumkan. Semoga sehat terlewat. Berarti selama ini siapa yang kena prank berita itu yang punya Taurat, punya Injil di rumah. Tidak ada ayat seperti surat 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna, dan kami yang memelihara. Ibu lihat, Al-Quran diturunkan dengan bahasa sempurna, bahasa Arab. Tidak bisa dipalsukan, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Satu. Yang kedua, orang kafir tidak bisa mengganggu Al-Quran secara literal. Apa yang membuat judul ini enggak panjang? Pertanyaan. Kok dibilang dia mu'alaf, dia yang mengaku dia mu'alaf? Karena kalau kita googling, itu banyak sekali dia orang menuliskan dia mu'alaf, tetapi tadi dikatakan dia bukan mu'alaf. Mana yang benarnya? Nah, ini yang mana sih yang benar nih? Biografi Ustadz Munsyir Situmorang, coba kita lihat ya. Nggak pernah dia mu'alaf. Aduh. Siapa sih selama ini mengatakan dia mu'alaf? Ini. Nggak pernah, kawan, ternyata. Ini Munsyir Situmorang ya. Biografi Ustadz Munsyir Situmorang. Ini kawan, jelas ya. Kita lihat. Ustadz Munsyir Situmorang adalah seorang tokoh agama yang sangat dihormati Indonesia, terkenal dengan pendekatan dakwanya yang eksklusif dan penuh kasih. Beliau lahir di Yogyakarta tahun 1954 sebagai putra Kiai Haji Saifuddin dan Kiai Saniyah. Dari usia, ini dia, kawan. Gimana sih? Masa kecil Ustadz Munsyir dihabiskan lingkungan religius, di mana beliau sering mengikuti ayahnya, seorang ulama terkemuka. Ke berbagai majelis ilmu. Gimana yang benar ini? Ternyata dia bukan mu'alaf ya. Aduh, yang gimana nih kalau kita lihat, kawan? Memang takiyah itu ada ya. Nyata, kawan, takiyah itu nyata. Bukan bohong. Kalian coba googling, Munsyir Situmorang itu dikatakan mu'alaf. Banyak yang mempercayainya ini nih. Masya Allah, Ustadz Munsyir Situmorang mu'alaf. Cari nanti ya. Ini lagi. Aduh. Munsyir Situmorang si mu'alaf berbicara. Kisah Munsyir Situmorang saat dakwah. Cari kalian ya. Kumpulan berita Munsyir Situmorang mu'alaf terkini hari ini. Makassar terkini. Coba kita lihat dulu. Yang mana yang benar? Aduh. Karena banyak kali dusta-dusta orang ini ya. Suka kali berita-berita begini orang ini. Katanya mu'alaf. Dia lulukan. Penggiat media sosial Ferdinand Hutahian mengomentari viralnya ceramah pendakwa Munsyir Situmorang yang mengharamkan musik eksploitasi partai. Kok jadi eksploitasi partai?
Tunggu ya. Belum muncul. Apa yang maksudnya ini kok belum muncul ya? Kok dia mu'alaf dibilang ya? Saya jadi heran ini. Viral mantan pendeta, Yesus utusan kenapa diimani? Ini coba kita dengar dulu ya. Dia dibilang mantan pendeta pula lagi. Dari lahir dia bapaknya kayak yang mana yang benar ini? Atau ada munsir situ orang yang lain ya? Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, sekali lagi nama saya bangkai saya. Kau berdebat dengan para pendeta saya. Tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yok muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yok muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yok muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. Sekali lagi. astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, mau. Ayo. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak memaparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau